Zaman dahulu, di Provinsi Jawa Timur, ada seorang kesatria yang tampan dan gagah perkasa, yaitu Pangeran Sidapaksa. Dia merupakan anak dari Raja Sulakrama, raja dari negeri Sindurejo. Pusing, kesal, bingung, kecewa, dan marah. Itu semua yang dirasakan di dalam hati Raja Sulakrama. Kesal karena tidak terpenuhi keinginannya, bingung karena menghadapi masalah yang sulit diselesaikan. Hati Raja Sulakrama resah jika siang sulit makan, jika malam sulit tidur. Itu semua karena penyakit yang mewabah yang diderita warga desa. Raja Sulakrama mengutus Pangeran Sidapaksa untuk mencari obat di tempat Eyang Begawan Tombo Petro bertapa. Salam hormat ayah anda dan ibunda. Ada apa ayah anda? Sidapaksa, kamu sudah melihat bagaimana negeri ini. Aku hendak menyuruhmu dan salah satu prajuritmu untuk pergi ke tempat bertapanya Eyang Begawan. Ini semua untuk keselamatan Sindurejo dan para rakyatnya, juga untuk menguji kesetiaanmu kepada Sindurejo. Baiklah ayah anda, ini semua untuk kebaikan Sindurejo. Permisi Pangeran, apakah ini bukan aib dan membahayakan kerajaan Sindurejo? Iya, tapi ini demi keselamatan mereka. Ya sudah, sekarang aku akan berangkat sendiri. Kamu tetap di sini saja ya. Baik Pangeran. Eyang. Iya nak, Permisi Eyang, kamu ini siapa? saya Sidapaksa dari Sindurejo, diutus oleh Raja Sulakrama. Sidapaksa dari Sindurejo ya. Iya Eyang, benar. Ada apa datang kemari? Sudah lama tidak ada utusan kerajaan yang datang kemari. Jadi begini Eyang, di negeri Sindurejo ada wabah penyakit yang sangat menyengsarakan warga. Tapi belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Terimalah resep ini dan campur dengan air sumur Kasurian. Semua sudah tersedia di negeri Sindurejo. Tugasmu hanya menyerahkan resep ini kepada Raja Sulakrama dan sebarkan kepada warga desa yang terkena penyakit itu. Makasih Eyang, makasih banyak. Iya nak. Sidapaksa yang sudah mendapatkan resep langsung kembali ke negeri Sindurejo untuk menyerahkan resep tersebut kepada Raja Sulakrama. Keesokan harinya, Sidapaksa dan prajurit berburu hewan dan melihat ada wanita cantik tidak main-main. Cantiknya seperti bidadari. Prajurit, ambilkan anak panahku. Baik Pangeran. Prajurit, cepat kemari. Lihatlah, siapa perempuan cantik itu? Sudah lama aku mengaguminya. Namanya Sri Tanjung. Cantiknya Sri Tanjung sudah tersebar di seluruh kerajaan Sindurejo. Sri Tanjung sudah banyak menerima lamaran sampai negeri seberang, tapi tidak ada yang diterima. Tapi saya yakin jika Pangeran Sidapaksa melamar pasti akan diterima. Baiklah, aku akan buktikan. Aku akan mengambil Sri Tanjung. Kamu tetap sini saja ya. Baik Pangeran. Apa benar ini Sri Tanjung? Benar, Pangeran. Wahai Sri Tanjung, sudah lama aku mengagumimu. Pangeran, sebenarnya aku pun kagum kepada engkau yang bekerja keras menjaga dan melindungi negeri Sindurejo ini. Tapi maaf Pangeran, kenapa Pangeran menyukaiku? Oh Sri Tanjung, parasmu yang cantik, hatimu yang lemah lembut, dan sikap baikmu yang menjadi alasan semua laki-laki mengagumimu. Wahai Sri Tanjung, bersediakah engkau menjadi pendamping hidupku? Baik Pangeran, aku bersedia menjadi pendamping di hidupmu. Terima kasih. Aku akan kembali ke Sindurejo, meminta restu kepada ayah anda untuk menikahimu.
Salam hormat Ayahanda dan Ibunda. Kemarin saya bertemu dengan seorang perempuan yang mampu meluluhkan hati saya. Namanya Sri Tanjung. Saya berniat untuk menikahinya. Apakah Ayahanda dan Ibunda merestuinya? Bagaimana, Dinda? Apabila itu yang terbaik untuk Sido Paksa, aku akan memberinya restu. Hujan sudah mau turun. Ayo kita istirahat dulu. Badanku sudah mulai capek. Baik, Raden. Lebih baik kita beristirahat terlebih dahulu untuk mengumpulkan tenaga. Permisi, Pangeran. Saya baru saja dari jalur sebelah utara. Di jalur yang hendak Pangeran Sidapaksa lewati, ada sekelompok bandit yang sedang menghalang-halangi. Walah, jadi begitu. Terima kasih telah memberi informasi. Aku akan lebih waspada. Kamu tetap berhati-hati dan jaga di sini saja ya. Baik, Pangeran. Semoga kita selalu diberi keselamatan. Raja Sulakrama meminta izin kepada istrinya untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Dinda, aku akan memeriksa rakyatku. Mungkin aku akan pulang sore hari. Kenapa kok sampai sore, Tok Kanda? Biasanya juga pulang siang. Lagi pula kan ada wabah penyakit yang berbahaya untuk Kanda. Tidak apa-apa. Aku ingin memeriksa rakyatku satu persatu. Baiklah, kalau itu yang Kanda inginkan. Hati-hati ya, Kanda. Ya. Salam hormat, Baginda Raja. Kamu, aku utus untuk menyusul Sidapaksa. Tapi jangan bersama. Ingat, di jalan pulang ada banyak penjahat. Kamu pelan-pelan saja. Aku butuh waktu untuk mendekati Sri Tanjung. Baik, Baginda Raja. Saya mengerti. Saya akan membuat mereka terlambat pulang. Jangan sampai ketahuan. Ingat, ini rahasia. Baik, Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Sulakrama langsung menghampiri Sri Tanjung. Sri Tanjung, Ada apa, Baginda Raja? Tidak, Baginda. Aku tidak mau. Ini semua tidak baik. alah, suamimu saja tidak di sini. Permisi, Baginda Raja. Apa Baginda tidak ingat dengan istri Baginda? Tidak usah banyak bicara. Tidak, Baginda. Aku tidak mau. Kalau kamu mau, bakal jadikan selerku yang paling kucintai. Ketika Pangeran Sidapaksa pulang dari berburu, ia langsung menghadap Raja Sulakrama. Sidapaksa, istri yang selama ini kamu anggap setia, berani menggoda ayahmu sendiri. Tidak, Ayahanda. Sri Tanjung tidak mungkin melanggar janjinya. Kamu tidak percaya pada ayahmu sendiri. Ini buktinya. Tetapi, karena Raja Sulakrama memiliki akal muslihat yang licik, dia memfitnah Sri Tanjung dan mengatakan bahwa Sri Tanjunglah yang datang kepadanya untuk meminta dinikahi saat Pangeran Sidapaksa pergi berburu. Tidak mungkin. Tanpa pikir panjang, Pangeran Sidapaksa langsung menemui Sri Tanjung dengan amarah dan tuduhan yang tidak jelas. Sri Tanjung yang sedang melamun, merindukan suaminya, kaget karena Sidapaksa sudah Ada apa, datang. Kakanda? Kamu sudah mengkhianatiku, Sri Tanjung. Kamu punya hubungan tanpa Baginda Raja, kan? Aku tidak paham maksudmu, Kakanda. Jangan bohongi aku, Sri Tanjung. Di saat aku jatuh di kerajaan, kamu di sini malah berselingkuh. Pangeran, apa yang sudah dibicarakan itu tidaklah benar. Kamu tak usah ikut campur. Kakanda, Diam. Tak usah banyak bicara. Sekarang ikut aku. Saya tidak percaya lagi. Sakit hati muka kamu biar seperti ini. aku difitnah, Kakanda. Ini semua tidak benar. Buktikan kalau kamu tidak bersalah. Benar, Kakanda. Aku berani bersumpah kalau aku mati dan air ini baunya busuk, maka aku telah mengkhianati cintamu. Tapi kalau air ini baunya wangi, maka aku tidak bersalah dan aku masih mencintaimu, Kakanda. Salah. Aku tidak percaya.
airnya wangi. Sri Tanjung! Sejak kejadian itu, Pangeran Sidapaksa memiliki dendam yang mendalam terhadap Raja Sulakrama. Dia memutuskan untuk melakukan perang. Sebelum perang dimulai, pihak Sidapaksa yakin bahwa pasukannya lah yang akan menang. Kau sama aku memihak pada kita. Ya Pangeran. Sekarang, ayo berangkat. Ya Pangeran. Sedangkan pihak Raja Sulakrama lebih yakin kalau pasukannya yang akan menang karena Raja Sulakrama memiliki sifat yang sangat sombong. Salam hormat Baginda Raja. Kita harus menang. Aku tidak mau jelek-jelekan seperti ini. Baik Baginda Raja, kita pasti bisa menang. Ya udah, ayo ikut aku. Konon, air yang wangi ini menjadi asal-muasal nama daerah tersebut. Itu sebabnya ibu kota Sindurejo terkenal dan disebut dengan daerah Banyuwangi yang memiliki makna air yang harum.